Ini adalah manifestasi daripada syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pantang beribadah kalau tidak ittiba'us sunnah, kalau bukan ittiba'ur Rasul. Inilah bukti cinta kita kepada Rasul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fid din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah subuh Masjid Al-Azhar Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah. Syariat mania, itulah judul yang akan kita bahas pada subuh ini. Sebagai ilustrasi, bila seseorang sudah disebut dengan bola mania, pencinta bola, apa yang terjadi saudara-saudara? Walaupun kesebelasan idolanya itu bertanding di tengah malam, maka dia siap untuk begadang. Dia tidak peduli besok mau ke kantor, dia tidak peduli besok mau tugas, dia tidak peduli besok ada tanggung jawab, ada pekerjaan yang berat, tapi dia siap begadang. Dari sore sudah sibuk mencari kopi. Kenapa? Piala Champion akan bertanding 2 malam nanti. Lain lagi dengan sporter. Dari ujung pulau Jawa ke ujung pulau Jawa dia siap mengikuti kesebelasan andalannya. Bagaimana supaya kesebelasan andalannya itu menang? Tidak peduli pulangnya tawuran, kepala bocor, kapokkah mereka? Tidak, saudara-saudara. Besok sehat, berangkat lagi. Itulah bentuk bola mania. Kenapa? Dia sudah dapat kecanduan bola. Dia sudah dapat manisnya bola. Walaupun bola itu tidak pernah berubah dari awal diciptakan sampai sekarang, tetap saja bola itu bulat, tidak berubah, tapi tidak bosan-bosan menonton bola. Berangkat dari contoh tersebut, bagaimana dengan syariat mania? Orang yang sudah mendapatkan manisnya syariat, manisnya iman, maka apapun tuntutan daripada syariat tidak ada yang berat. Enaknya subuh begini saudara-saudara, kita tidur dengan keluarga, tidur dengan istri, bercandaria dengan anak-anak sambil ngeteh. Ngapain kita di masjid di sini? Kalau bukan panggilan manisnya iman, kalau bukan karena syariat mania. Tapi kadangkala saudara-saudara, sebagian kita, kesolehan kita hanya di dalam masjid. Begitu keluar dari masjid, kesolehan kita hilang. Senangnya kita dengan syariat hanya ketika di dalam masjid. Begitu di luar, syariat kita tinggalkan. Bagaimana supaya kita komitmen dan konsisten dengan syariat, baik di dalam masjid maupun di luar masjid? Bagaimana supaya syariat mania ini tetap abadi pada diri kita, tidak peduli dilihat orang ataupun tidak dilihat orang? Kita tetap menjadi hamba Allah yang solihah, kita tetap yang soleh dan solihah, kita tetap menjadi syariat mania. Kita harus dulu mendapatkan nikmatnya iman, manisnya iman. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halawatul iman, manisnya iman. Berangkat daripada mendapatkan manisnya iman, maka orang itu akan menjadi syariat mania. Merujuk kepada sebuah hadis yang sahih
yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun." Ada 3 hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kunna fihi wajada bihin halawatal iman." Barang siapa yang memiliki 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman, nikmatnya iman. Ada 3 hal. Kalau kita memiliki yang 3 hal ini, kata Nabi apa? Kita akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Kalau sudah mendapatkan manisnya iman, tidak ada tuntutan syariat yang berat. Panas terik, hujan berangin, siap berangkat. Kalau tuntutan daripada syariat itu. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Orang yang akan mendapatkan manisnya iman itu adalah satu, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Saudara-saudara, mahabbah ilallah, mahabbah ilar Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ini merupakan motor penggerak supaya cepat kita mengerjakan apa yang dituntut oleh syariat. Merupakan api pembakar supaya kita bersemangat, tidak malas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul. Lalu bagaimana kita mencintai Allah? Bagaimana kita mencintai Rasul? Apakah hanya dengan kita ucapkan saja I love you, I love you, I love you? Apakah seperti itu, saudara-saudara? Tidak cukup, saudara-saudara. Karena cinta kepada Allah bukan cinta monyet seperti cintanya anak muda-mudi yang dimabuk kasmaran. Tidak cinta gombal seperti pembohong-pembohong cinta. Tapi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul harus berurat, berakar tunggang dari lubuk hati yang paling dalam. Mencintai Allah, kita wajib mentauhidkan Allah. Tidak boleh syirik, mempersekutukan Allah. Saudara-saudara, ketika kita mencintai istri kita, I love you, I love you, tapi ternyata istri kita ketahuan oleh istri selingkuh dengan wanita lain, maka ketika itu istri tidak akan percaya kepada kita bahwa kita mencintainya. Itu manusia, saudara-saudara. Lalu Allah, bagaimana mungkin Allah akan percaya kepada cinta kita ketika kita musyrik, mempersekutukan Allah? Maka ketika kita melakukan kesyirikan, maka akan datanglah murka Allah. Maka Luqmanul Hakim dari dini pesan kepada anaknya, yang ini terlukis indah dalam surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika Luqman menterbiyah anaknya, ketika Luqman mengajari anaknya,
Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau syirik mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Tidak ada lagi kezaliman yang lebih besar daripada syirik mempersekutukan Allah. Di dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 49, di situ Allah juga mengingatkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik, selain dari kepada terhadap siapa yang beliau kehendaki. Kenapa? Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, berarti dia telah melakukan dosa yang teramat besar. Tidak ada lagi dosa di mata Allah yang lebih besar daripada syirik mempersekutukan Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kita tidak boleh meminta berharap kepada selain Allah. Maka ketika kita punya hajat, ketika kita punya keinginan, ketika punya kehendak, mintalah kepada Allah. Jangan pernah meminta kepada selain Allah. Ini yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan kuijabah permintaanmu. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan pernah kau minta, jangan pernah kau berharap kepada selain Allah, di mana selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau itu terus kau lakukan, kau tetap bandel, kau tetap karengkang. Fa innaka idzam minadh dhalimin. Kau termasuk orang yang zalim, artinya orang musyrik ketika meminta kepada selain Allah. Nabi SAW pun berpesan kepada Abdullah ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Apapun yang kita minta, Allah menyediakan buat kita. Kita prihatin, saudara-saudara, sebagian kaum muslimin kurang percaya kepada Allah. Rasulullah telah membekali supaya hidupnya selamat, supaya dia punya benteng yang kokoh, maka perbanyaklah berzikir sebagai hisnul muslim, sebagai benteng orang-orang umat Islam. Di samping zikir setelah sholat fardu, zikirlah pagi hari sebelum matahari terbit, zikirlah sore sebelum matahari terbenam. Termasuk majelis ilmu seperti ini bagian daripada zikir. Ini merupakan hisnul muslim, bentengnya orang-orang umat Islam. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sebagian saudara-saudara kita ketika hajat sudah di depan mata, apakah pemilu ataukah pilkada, menjadi calon bupati atau calon wali kota, mereka bukan minta kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Ruwatan itu adalah syariatnya Hindu atau Buddha. Karena kita dulu nenek moyang kita beragama Hindu, beragama Buddha. Sekarang masih tetap diwarisi oleh sebagian kaum muslimin peninggalan nenek moyang tersebut, walaupun kemudian sudah dipoles-poles, sudah dibumbui dengan ritual-ritual keagamaan. Bahkan kemarin kita sesalkan
yang memimpin ruatan itu adalah seorang kiai, seorang ketua pengurus besar organisasi Islam terbesar di Republik tercinta ini. Wallahu musta'an. Kepada Allah lah kita meminta tolong. Ini bentuk penyimpangan, bentuk kemusyrikan. Karena dalam ruatan itu ada mantra-mantra, ada jampi-jampi. Si dalang yang sekaligus bertindak sebagai dukun membaca jampi-jampi setelah sebelumnya diadakan sesajen. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Ini diantara bentuk musyrik mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, betapapun berbusa mulut kita mengatakan mahabbah ilallah, mahabbah ilallah, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Allah, tetapi kemusyrikan jalan terus. Inilah cinta gombal. Inilah cinta tidak mendarah daging dalam diri kita. Demikian juga cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul adalah dengan mentauhidkan Rasul. Memang Rasul ditauhidkan juga, Ustaz? Bukan hanya Allah ditauhidkan. Iya. Mentauhidkan Allah ini manifestasi daripada syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kita pantang beribadah kalau bukan mencari ridha Allah. Mentauhidkan Rasul ini adalah manifestasi daripada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pantang beribadah kalau tidak ittiba'us sunnah, kalau bukan ittiba'ur Rasul. Inilah bukti cinta kita kepada Rasul. Percuma kita setiap tahun mahabbah ila Rasul, happy birthday to you setiap bulan Rabiul Awal, sementara tingkah laku kita jauh daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita jauh daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara, kata orang barat, putih kapeh boleh dilihat, putih hati berkeadaan. Ada bukti nyata daripada cinta kepada Allah, yaitu tauhid. Ada bukti cinta kita kepada Rasul, yaitu ittiba'ur Rasul. Dan antara mahabbah ilallah dengan mahabbah ilar Rasul ini berjalin berkelindan, ya, satu dengan yang lain tidak bisa dipisah. Maka di dalam Ali Imran ayat 31 Allah menekankan, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti sunnahku. Jadi bukti cinta kepada Allah itu di samping mentauhidkan Allah juga mentauhidkan Rasul. Hanya satu yang kita contoh, kita teladani, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, untuk mendapatkan manisnya iman bermuara kepada syariat mania adalah mencintai Allah, mencintai Rasul melebihi selain keduanya. Kita boleh mencintai istri kita sebagai suami yang bertanggung jawab, tapi kita lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada istri kita. Para istri boleh mencintai suami sebagai istri yang salihah, tapi kita wajib lebih mencintai Allah dan Rasul daripada suami sendiri. Orang tua wajar mencintai anaknya, bahkan ayam cinta kepada anaknya, apalagi manusia. Kalau ada yang tidak cinta kepada anaknya, berarti kalah dengan ayam. Kita mencintai anak kita, tapi kita lebih mencintai Allah dan Rasul. Allah yang telah memberikan anak kepada kita. Demikian juga sebaliknya, anak yang saleh mencintai orang tuanya, tapi mereka lebih wajib mencintai Allah dan Rasul daripada orang tuanya sendiri. Ini yang pertama, saudara-saudara, untuk mendapatkan manisnya iman, halawatul iman yang mengkerucut kepada syariat mania,
wajib mencintai Allah dan Rasul melebihi selain keduanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim